Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada Natal pertama hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kami pendeta HKBP Cibubur ada 3 orang menyampaikan kepada kita, selamat Natal. Kalau saya katakan selamat Natal, jawabannya Kristus lahir di hati saya. Sama seperti yel-yel waktu Naposo Bulung bernatal. Kalau tidak datang, tahun depan boleh datang. Karena itu saya ucapkan sekali lagi mewakili 3 pendeta, selamat Natal. Setidaknya sudah mengurangi ngantuk. Jadi ada interaksi antara pengkhotbah dan jemaat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang mengharapkan ada kepastian tentang sesuatu yang diharapkan. Misalnya kalau ada orang tua yang misalnya dia memiliki anak, anaknya nakal sekali. Yang diharapkan dari anaknya ini adalah suatu kepastian supaya anaknya berubah. Kemudian anaknya ini pun berjanji, "Mah, Pa, saya akan berubah." Terus orang tuanya mau meminta kepastian setidaknya dari tanda-tanda kehidupannya. Apakah sudah ada perubahan atau hanya omong doang. Jadi kalau misalnya belum ada tanda menuju kepada kepastian, maka orang tersebut akan kesal. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa pentingnya ada kepastian. Sama seperti seseorang yang mau beriman. Dia mau mengimani bahwa saya adalah seorang Kristen yang sejati, maka saya pun harus memiliki kepastian sampai-sampai mencari, menelaah, bahkan meneliti. Apakah Kristus itu lahir? Apakah itu hanya sebatas teori? Atau bagaimana? Sehingga banyak sekali orang kalau tidak melihat dia tidak percaya. Maka melalui Natal kita saat ini, kepastian itu sudah dibuktikan
pertama sekali melalui Allah yang menetapkan keteraturan, memulai kehidupan di tengah dunia ini. Sehingga kalimat yang pertama diutarakan dalam Yohanes 1 mirip dengan Kejadian pasal 1. Masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 1? Biasanya kalau berliturgi kan itu yang paling diingat ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang belum mengucapkan bertobatlah. Karena itu pun yang sudah dia tahu dia tidak mengucapkannya. Saya tidak tahu lagi mau mengucapkan apa kepadanya. Hanya bertobatlah. Hanya itu saja. Jadi dengan teks ini di ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dengan firmannya dalam bahasa Yunani logos, itu artinya perkataan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia berkata bahwa aku menciptakan terang maka terjadilah terang. Aku menciptakan cakrawala maka terjadilah cakrawala. Artinya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka firman yang telah menjadi manusia yang disebutkan di ayat 14 itu tertuju kepada Kristus. Firman yang sudah menjadi manusia itu tertuju kepada Mesias yang sudah dijanjikan. Maka kepastian yang kita terima saat ini, janji itu sudah digenapi. Jadi jangan hanya sekedar janji. Jangan mengobrol janji. Lihat kepastian yang sudah ditunjukkan Allah melalui kehadiran Kristus Yesus. Dia berfirman, maka sesuatu ada yang berubah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang disebut dengan creatio ex nihilo. Itu artinya adalah ada sesuatu yang sudah disediakan Allah bagi kehidupan manusia. Bagi kita yang mungkin saat ini hampir hilang harapannya. Tapi firman Tuhan mengatakan yang tidak dapat dijangkau pikiran manusia. Allah dapat memberikan itu kepada kita. Itu adalah kepastian. Itu bukan hanya sekedar janji atau obralnya. Tapi kepastiannya adalah dengan firman-Nya kuasa Allah itu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya untuk anak-anak muda yang gereja dan bernatal di HKBP Juhur pada pukul 17 ini. Yang belum menikah, yang mencari jodoh. Dari yang pikirannya mungkin tidak akan ada lagi jodohku. Tapi Tuhan mau katakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang belum ada jodohnya menjadi ada jodohnya. Jangan-jangan pulang dari sini udah lihat, oh ini kayaknya jodohku yang dikirim Tuhan, yang kata Inang Pendeta tadi. Jangan-jangan ya, itu kan berkat ya. Gak ada yang bisa menolak itu. Makanya latar belakang orang misalnya dalam pemilihan jodoh juga. Ada yang misalnya dari kenalan dari Instagram. Kemudian jadi suami istri. Ada yang dia dijodoh-jodohkan oleh orang lain kemudian jadi. Itu artinya Allah menetapkan suatu kepastian di dalam kehidupanmu. Berkat-berkat itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan kepastian yang paling kita syukuri hari ini adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi manusia. Bahwa manusia kita tahu orang yang berdosa. Di sini kita perhatikan bahwa manusia itu orang yang bisa kita katakan miskin dalam segala hal. Tapi dia mau dan rela bersedia untuk turun ke dunia ini. Menjadi seperti manusia. Dia adalah Allah yang solider. Dia mau tinggal dan diam di tengah-tengah dunia ini. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Dia mau menunjukkan bahwa dia ikut menderita. Jadi bukan hanya sekedar dia menunjukkan bahwa aku adalah Raja Damai yang penuh dengan kuasa dan kehormatan. Aku adalah Allah yang penuh dengan kekudusan, tapi dia mau datang ke dunia ini. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau ada seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian anaknya lahir
semua orang bersukacita, kita bayangkan saja kita yang anak yang lahir itu. Semua orang bersukacita. Itu saja sudah termasuk berkat yang patut kita syukuri. Apalagi kita lihat apa yang menjadi misi Kristus itu datang ke dunia ini. Apa yang menjadi misi Allah mengutus anaknya datang ke tengah dunia ini. Pasti sukacitanya gak tanggung-tanggung lagi. Ini akan full untuk seluruh umat. Kita perhatikan dalam nas ini. Kehadirannya itu membawa terang. Terang itu tidak pernah dibuat atau diletakkan di bawah meja. Terang itu tidak pernah disembunyikan di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Karena terang itu akan berfungsi jika dia ditempatkan di atas menerangi. Itu sebabnya kita pun yang sudah diterangi saat ini, yang sudah menjadi gereja yang dibawa keluar dari kegelapan. Jangan sia-siakan Kristus yang lahir itu, yang patut membuat kita bersukacita, yang patut membuat kuasa dalam kehidupan kita. Dialah Kristus yang menang dan menguasai hati pikiran kita. Sama seperti khotbah tadi malam. Bagi yang tidak gereja pasti tidak tahu ini. Tapi bagi yang gereja mungkin akan diingatkan kembali. Kita mengingat bahwa yang disebut yang akan lahir itu adalah Raja Damai. Kalau dikatakan raja berarti dia menguasai. Kalau sudah menguasai, yang menguasai ini apa dulu? Kalau kedagingan yang menguasai, tentu datang ke gereja pun 100 kali, 1000 kali itu tidak akan gunanya, tidak ada gunanya. Tapi kalau misalnya yang berkuasa itu dalam diri kita adalah firman Tuhan, terang Kristus, mau kemanapun kita tetap akan menjadi terang bagi banyak orang. Tentunya terang yang bukan sembarangan. Kalau terang yang kita lihat ini adalah dari lampu, itu sifatnya terbatas. Kalau listrik padam, maka lampu ini tidak akan bisa bersinar menyinari kita. Kalau lilin ini habis, maka lilin ini juga punya keterbatasan. Tapi terang yang dari Kristus akan menyala terus-menerus untuk menghantam, menghabiskan kegelapan. Maka yang memberitakan tentang terang itu dalam nas ini disampaikan adalah Yohanes. Yohanes ini diperkirakan orang yang adalah membawa keselamatan, yang membawa terang itu. Ternyata Yohanes tidaklah memegahkan dirinya. Tampak sekali dikatakan di ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita lihat belakangan hari ini, kita nonton tiap minggu tentang siapa? Sambo ya? Iya kan, tiap minggu. Keadilan dibelokkan. Keadilan itu sudah menjadi hal yang krisis bagi kita. Menyedihkan sekali. Kalau kita perhatikan, berapa persen di situ orang Kristen? Menyedihkan sekali. Itu hanya gambaran yang tampak di televisi, karena kita hanya melihat dari televisi. Bagaimana keadilan di kota Cibubur ini, orang-orang yang dipadati juga dengan orang-orang Kristen, Batak lagi. Apakah kita, karena ini dominan anak muda, apakah anak muda atau orang tua bisa tampil sama seperti Yohanes ini membawa terang kemana saja dia berada? Atau terangnya itu hanya sebatas seperti kekuatan dari lampu ini dan lilin. Mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita supaya Natal ini punya makna di dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar datang, oh ya ini tanggal 25 saya harus gereja karena ditetapkan pukul 6, pukul 10, pukul 5. Oh saya milih pukul 5 karena itu bahasa Indonesia. Kemudian saya pulang ke rumah, apa yang dibawa tidak ada. Jadi tidak ada makna. Tahu apa makna? Makanan Natal, makan rohani maksudnya. Gak ada makna. Dia pulang ya seperti itu, sama seperti biasa. Mending kita tidur di rumah. Lebih bermakna ya. Kalau kita mengisi charging tenaga. Tapi kalau kita hadir ke sini, memang karena ada kerinduan, saya ingin diisi dulu, kemudian saya ingin menjadi saksi.
Maka disinilah terlihat orang Kristen yang hadir pada saat ini diberangkatkan dengan terang Kristus. Sama seperti Yohanes yang tidak memegahkan dirinya walaupun dia sudah bisa melakukan yang terbaik. Dan dia sudah dianggap teladan oleh sekelilingnya. Jangan sampai ada kesombongan rohani ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, terimalah dia dan pulanglah dengan sukacita. Jika engkau berangkat di dalam keluh kesahmu dari rumah tadi, dalam kegalauanmu, jika engkau berangkat dari rumah dengan banyaknya permohonan yang sampai tidak bisa lagi ember menampung, tapi yakinlah di dalam doa dan persekutuan pada Natal ini, apa yang tidak dapat terlampaui oleh pikiranmu, Tuhan akan menjadikannya. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan kuasanya bukan hanya mencipta tapi memelihara. Tuhan tidak hanya memberikan apa yang kita perlu, tapi ia juga mengajak kita untuk tetap dalam tuntunan terang Kristus itu sendiri. Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Kristus yang lahir itu bukan hanya sekedar membawa sukacita, sebagaimana sukacita kita ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya harta yang melimpah, ketika kita punya keluarga yang baik, ketika kita punya anak dan boru. Tidak di situ saja sukacita yang kita dapatkan pada saat ini. Tapi bagaimana sukacita seluruh umat Kristen menyambut dan juga menerima Kristus lahir di hatinya, menguasai hatinya. Disinilah yang dikatakan bahwa Allah yang menjadi manusia itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Selamat Natal. Enggak lupa. Selamat Natal. Ada yang berbisik, apa tadi kata Inang Pendeta itu? Sekali lagi ya, boleh ya. Selamat Natal. Amin, kita berdoa.